Topo Wudo. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ialah wanita pemberani, penguasa kerajaan Jepara di sekitar tahun 1549 hingga tahun 1579. Sang ratu sukses meningkatkan bidang ekonomi dan kelautan secara hebat, hingga Jepara ada di puncak kejayaan dan dikenali sebagai pusat perdagangan bertaraf internasional. Ada satu cerita di perjalanan hidup Ratu Kalinyamat yang melahirkan pro dan kontra. Kisah ini berawal dari Sunan Prawoto, Sultan Demak keempat, yang tewas karena dibunuh oleh suruhan Aryo Penangsang, adalah kakak dari Ratu Kalinyamat. Setelah Aryo Penangsang berhasil membunuh Sunan Prawoto, ia kemudian memproklamirkan dirinya menjadi Sultan Demak kelima, sementara ibu kota Demak yang semula dipusatkan di Gunung Prawoto, dipindahkannya ke Jipan. Pada mulanya, Aryo Penangsang merupakan adipati atau raja bawahan Demak yang memerintah di Jipan. Aryo Penangsang sebenarnya anak dari calon Sultan Demak ketiga yang bernama Raden Kikin atau Pangeran Sedolepen. Ayahnya dibunuh oleh Sultan Trenggono yang juga merupakan saudara dari ayahnya. Dari itu, sebenarnya Aryo Penangsang menuntut hak atas tahta Demak, sehingga ia kemudian membunuh Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Selepas terbunuhnya Sunan Prawoto dan pemproklamiran Aryo Penangsang sebagai Sultan Demak yang baru, para adipati bawahan Demak melakukan protes kepada Aryo Penangsang, termasuk di dalamnya Adipati Jepara, yang kala itu diperintah oleh Pangeran Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Bersama suaminya, Pangeran Hadirin, Ratu Kalinyamat kemudian mendatangi Jipan dan mempertanyakan perihal pembunuhan kakaknya oleh Aryo Penangsang. Tapi sesampainya di Jipan, Pangeran Hadirin dan Ratu Kalinyamat itu justru disambut dengan keris Aryo Penangsang. Aryo Penangsang menantang Pangeran Hadirin untuk duel maut. Perkelahian pun terjadi hingga Adipati Jepara itu tewas tertikam keris Aryo Penangsang. Karena perempuan, nasib Ratu Kalinyamat tidak seburuk suaminya. Ia dibebaskan oleh Aryo Penangsang untuk kembali pulang ke Jepara. Tapi dalam perjalanan pulangnya itu, Ratu Kalinyamat menyimpan dendam yang sangat besar pada Aryo Penangsang. Ia tidak terima atas kematian kakaknya Sunan Prawoto dan suaminya di tangan Aryo Penangsang. Dalam perjalanan pulang ke Jepara, ia membelokkan kakinya ke Gunung Donorojo. Di gunung ini ia melakukan semedi atau bertapa. Tujuannya untuk mencari keajaiban, guna dapat membalaskan dendamnya pada Aryo Penangsang. Di Gunung Donorojo, Ratu Kalinyamat bertapa dengan telanjang bulat. Sebab itulah, pertapaannya ini dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah Topo Wudo. Dalam pertapaan itu, dia memakai rambutnya yang lebat panjang tergerai sebagai penutup aurat. Dalam pertapaannya ini, ia bersumpah tidak akan memakai pinjung atau kain atau pakaian sebelum Aryo Penangsang tewas. Maka bagi siapa yang dapat membunuh Aryo Penangsang, maka Ratu Kalinyamat akan mengabdi padanya. Ratu Kalinyamat dengan penuh kepercayaan meminta bantuan Yang Maha Kuasa agar membalas perbuatan keji Aryo Penangsang. Dia bahkan juga bersumpah tidak akan menghentikan laku tapanya jika tidak dapat keramas atau membersihkan rambut dengan darah Aryo Penangsang dan memakai jambon atau rambut atau mahkota Aryo Penangsang sebagai keset kakinya. Selain Adipati Jepara, banyak juga sebenarnya para adipati yang tidak menyukai tingkah laku Aryo Penangsang dalam memperoleh tahta Demak. Salah satunya adalah Adipati Pajang atau ipar dari Ratu Kalinyamat. Waktu itu Pajang diperintah oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Memperoleh kabar bahwa Ratu Kalinyamat sedang bertapa di Gunung Donorojo, Joko Tingkir kemudian mendatangi Ratu Kalinyamat. Di sana ia diperintahkan oleh Ratu Kalinyamat untuk membunuh Aryo Penangsang dengan iming-iming akan diakui sebagai penguasa yang mewarisi wilayah kerajaan Demak. Gayung rupanya bersambut, Joko Tingkir kemudian mengumumkan sayembara
barang siapa yang dapat membunuh Aryo Penangsang, maka ia akan dianugerahi tanah pati dan alas mental. Meskipun sayembara ini membuat murka Aryo Penangsang, tapi tetap saja sayembara ini diminati banyak orang. Di antara yang berminat dalam sayembara itu adalah Ki Panjawi, Ki Ageng Pemanahan dan putranya, Danang Sutawijaya. Peperangan besar terjadi di Sungai Bengawan sore. Dengan taktik yang licik, Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan Danang Sutawijaya berhasil memancing Aryo Penangsang untuk duel 1 lawan 1. Aryo Penangsang pun terbunuh oleh kerisnya sendiri, Setan Kober, setelah duel melawan Danang Sutawijaya. Kepala Aryo Penangsang kemudian diserahkan kepada Joko Tingkir. Joko Tingkir pun kemudian dikisahkan menyerahkan kepala itu kepada Ratu Kalinyamat. Selepas terbunuhnya Aryo Penangsang, Ratu Kalinyamat yang dahulu merupakan salah satu pewaris Kesultanan Demak dari jalur Sultan Trenggono dan kakaknya Sunan Prawoto, menyerahkan Demak di bawah Pajan. Maka setelah itu, Joko Tingkir memproklamirkan pendirian Kesultanan Pajan, sementara Demak kemudian dimasukkan menjadi kerajaan bawahan Pajan. Berbagai pengertian muncul atas laku Topo Wudu yang dilakoni Ratu Kalinyamat yang bernama asli Retno Kencana ini. Banyak yang meragukan bila Ratu Kalinyamat betul-betul bertapa tanpa baju. Apalagi dia merupakan putri keraton dan istri seorang ulama, hingga benar-benar tidak mungkin bila buka aurat. Ada yang mendefinisikan jika Topo Wudu itu hanya perumpamaan. Sang ratu tidak betul-betul telanjang bulat, tapi tinggalkan singgasana keraton, melepaskan semua atribut keratuannya. Selanjutnya kenakan pakaian seperti rakyat biasa, dan bercampur dengan warga desa. Topo Wudu itu hanya lambang, begitu besarnya rasa cinta, dan dedikasi Retno Kencana pada Pangeran Hadirin. Entahlah apa yang sesungguhnya terjadi di masa itu, tidak ada data untuk memverifikasi. Yang jelas, di Dukuh Sonder, Desa Tulakan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, ada pertapaan Sonder yang dipercayai sebagai petilasan Ratu Kalinyamat. Tempat itu berbentuk batu-batuan yang teratur rapi, dan di sekelilingnya ada mata air. Di lokasi tersebut, Ratu Kalinyamat jalani laku Topo Wudu. Di saat tertentu, seperti malam Jumat Wage, tempat itu dikunjungi peziarah yang umumnya wanita. Mereka mandi di sungai kecil di sekitaran petilasan dan berwudu untuk menyucikan diri saat sebelum bertapa sepanjang 40 hari. Beberapa wanita itu bermunajat, minta karunia dari Sang Kuasa. Satu di antaranya, supaya bisa jadi cantik alami, seperti Ratu Kalinyamat.